Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuhma. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran, sungguhnya banyak, minal ahbari, dari para ahbar, warruhban, ruhban, pendetanya Yahudi, pendetanya Nasrani, la ya'kuluna, sungguh mereka memakan amwalan nasi. Makan itu maksudnya mengambil amwalan nasi, harta-harta manusia, bil batil, dengan cara yang enggak benar, yaitu mengambil riswah. Demi untuk membuat meringankan hukum. Kalau di riswah hukumnya diringankan. Ulama-ulamanya itu berbuat seperti itu, ulama Yahudi dan Nasrani ini. Wa yasudduna, dan mereka menghalang-halangi manusia, wa yasudduna, mereka menghalang-halangi manusia, an sabilillah, dari jalannya Allah, yaitu agama Allah. Walladzina, dan orang-orang, yaknizuna, yang mereka mengumpulkan, menggudangkan, az-zahaba, emas, wal fiddata, dan perak, yaitu dinar dan dirham, wala yunfikunaha, dan mereka tidak menginfakkannya, menginfakkan gudang emas, gudang peraknya, fi sabilillah, di dalam jalannya Allah. Maksudnya tidak mengeluarkan zakatnya atau menginfakkan untuk kebaikan-kebaikan. Fabasyiruhum, maka kasihlah kabar kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan datangnya azab yang sangat menyakitkan. Kalau enggak di dunia, ya di akhirat. Yauma yuhma, di hari dipanaskan, alaiha, atas emas dan perak itu, fi nari jahannam, di neraka jahannam, fatukwa, maka dijorkan, maka dibakarkan, biha, dengan dibakar, biha, dengan emas dan perak itu, jibahuhum, kening, jidat-jidat mereka, wajah-wajah mereka ini apa? Wa junubuhum, dan perut-perut mereka, lambung-lambung mereka, wa duhuruhum, dan punggung-punggung mereka, sehingga kulitnya diratai sama yaitu emas dan perak yang mencair. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadza, ini, ma perkara kanastum, yang kalian simpan, yang fusikum, untuk diri kalian, fadzuku, maka rasakanlah, ma kuntum taknizun, apa yang dulunya kalian menggudangkannya, apa harta-harta yang tidak diinfakkan fisabilillah, hanya disimpan begitu saja, tidak dibayari zakatnya, itu nanti akan dibuat bakar tubuhnya orang yang punya itu. Kan sebagian katakan bahwa kulitnya akan dilebarkan sehingga emas dan peraknya itu bisa meratai seluruh kulitnya. Inna iddatasyuhuri, sungguhnya bilangannya bulan-bulan dalam setahun, indallah, di sisi Allah, isra asyara syahran, adalah 12 bulan, fi kitabillah, di dalam kitabnya Allah, yaitu Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqa, di hari Allah menciptakan as-samawati, langit-langit, wal arda, dan bumi, minha, di antara 12 bulan itu, arba'atun, ada 4 bulan, arba'atun hurumun, 4 bulan Muharram, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram, dan bulan Rajab. Rajabnya mutur, bulan Rajab. Jadi yang 3 itu berurutan, yang 1 sendirian, berada antara Jumadil Akhir
dan Sya'ban, di antara itu Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Itu bulan-bulan yang di situ dimuliakan dan tidak diperbolehkan itu perang. Orang-orang jahiliyah mereka itu sudah paham mengenai bulan itu mulai zaman dulu, sudah tahu. Nabi Ibrahim yang ada. Dalika yang demikian itu ad-dinul qayyim, arti pengharamannya bulan-bulan itu. Ad-dinul qayyim adalah agama yang lurus. Wala tadzlimu, nah ini, maka janganlah kalian menganiaya fihinna, pada bulan-bulan haram, anfusakum, diri-diri kalian dengan berbuat maksiat. Jadi ada bulan-bulan ini yang panjang berbuat maksiat itu dosanya kayaknya lebih-lebihkan. Selain di bulan Ramadan, yaitu di bulan-bulan yang 4 tadi. Makanya hati-hati kalau sudah masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu berarti sepertiga tahun, ya. Sepertiga tahun itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Sepertiga tahun. Ditambah lagi 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Ini bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Maka itu harus diperbanyak waktu bulan-bulan itu untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Waqatilu, dan perangilah al-musyrikinnya orang-orang musyrik, kafatan semuanya, kama yuqatilunakum, seperti halnya mereka memerangi kalian, kafatan tuntas semuanya. Itu kehendak mereka, orang-orang kafir itu pengennya memerangi orang Islam habis semuanya, maka perangilah mereka sampai habis. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sungguhnya Allah ma'al muttaqin, beserta orang-orang yang bertakwa. Maksudnya akan selalu menolong orang-orang yang bertakwa. Makanya ya, sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Bekal itu untuk apa toh? Bekal ini bukan untuk hidup, biar selamat. Nah, sehingga dalam perjalanan itu masih ada minumnya, ada makannya, biar selamat. Tapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Lah kok begitu? Lah kalau orang itu takwa, dia akan ditolong oleh Allah. Annallaha ma'al muttaqin. Ya, tolong oleh Allah. Berarti bekal yang paling utamanya adalah takwa. Kalau takwa, ditolong Allah. Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya, istri dan anaknya yang masih bayi. Bekalnya apa? Takwa. Bekalnya takwa. Ditinggal, tidak ada minuman, dikasih minuman. Tidak ada makanan, dikasih makanan. Tidak ada teman, didatangkan teman. Bekalnya apa? Takwa. Innaman nasi'u, hanyalah nasi itu. Nasi ini adalah mengakhirkan bulan yang diharamkan ke bulan yang lain. Udah sekarang nggak usah dulu, jangan Muharram dulu hari ini, masih ada repot. Nanti Muharramnya ditaruh di belakang aja, di sofar sana. Udah sampai sofar masih repot lagi, nanti Rabiul Awal aja, Rabiul Awal sana. Mundurkan karena masih ada kepentingan. Itu orang-orang musyrikun, mereka itu kalau punya kepentingan perang, masih Muharram, biasanya kan berhaji kan itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, berhaji. Yang selalu kena itu Muharram ini, yang sering kena itu. Terus kemudian Muharram, mereka pengen berantem, ya. Berantem masih Asyurul Haram, ini dosa besar ya. Lalu diakhirkan saja. Nanti ya astagfirullah, bulan Muharram diakhirkan, karepe piye. Nanti Ramadan diakhirkan, jangan tiru-tiru loh. Kalau musim panas kapan-kapan, Ramadannya kalau musim dingin aja kayak enak ada. Ya enggak begitu, enggak boleh begitu itu. Makanya ini satu contoh. Jadi mereka itu punya hajat untuk
berperang padahal tidak boleh berperang, maka Muharramnya diundurkan di pada bulan Safar. Kalau belum selesai, undurkan lagi di belakangnya lagi. Ziyadatun adalah tambahan fil kufri dalam kafiran. Mereka sudah kafir, tidak mau taat kepada Allah dan utusnya Allah, tambah lagi mereka tambah kafir lagi dengan merusak bulan Muharram ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yudallu, disesatkan bihi dengan nasi ini alladzina kafaru, orang-orang kafir. Yukhillawnahu, mereka menghalalkan nasi aman setahun, wa yuharrimunahu, dan mereka mengharamkan nasi aman tahun, tak selain yang lain. Liwati'u, supaya mereka dapat menyesuaikan iddata ma harramallah, jumlahnya bulan yang diharamkan oleh Allah. Jumlahnya yang penting itu kan 4 ya, nanti dimundur-mundurkan saja kan 4, sehingga mau dimundur-mundurkan yang penting 4 ya sudah 4. Nah ini aslinya bulannya ini bulan Muharram ini. Ya bulan Muharram ini Muharramnya dimundur-mundurkan saja, yang penting setahun 4 ya sudah. Astagfirullah. Jadi enggak boleh. Fayukhillu, maka mereka menghalalkan ma harramallah, apa yang Allah haramkan. Zuyina, dihias-hiaskan lahum kepada mereka su'amalihim, buruknya amalan mereka, sehingga mereka merasa itu ada satu kebaikan. Wallahu, dan Allah la yahdil qaumal kafirin, tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Kadang-kadang ini lah, perbuatan-perbuatan orang kafir zaman dulu itu ya terus bisa ditirukan oleh orang-orang zaman sekarang, orang Islam zaman sekarang itu. Kalau iman itu enggak kencang, bisa jadi Idul Adha-nya dimundurkan, Idul Fitrinya dimundurkan, Ramadannya mundur, bisa jadi maju mundur apa itu bisa terjadi. Makanya ini diceritakan oleh Allah SWT di sini dulu begitu. Kalau tidak hati-hati, iman semakin lemah, agama semakin jauh, nanti merubah-rubah agama. Lah orang Ramadan nggak mau puasa, terus akhirnya dia mengqadha lagi, itu termasuk mundur-mundurkan bulan. Bulan Ramadan ini kapan-kapan Ramadan, semua bulan jadi Ramadan, karena nggak mau puasa waktu Ramadan. Terus sendiri ya, mereka itu lah membuat sepakatan, malahan orang-orang Mekah.